Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Wilujeng Rahayu. Semoga keselamatan dan ketenangan senantiasa menyertai kita dari alam nyata hingga alam yang tak kasat mata. Salam sejahtera bagi semesta dan cahaya petunjuk bagi yang senantiasa mencari makna. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari, sahabat kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua mendapatkan pertolongan beliau di akhirat nanti. Amin. Baik, mari kita simak kisah yang penuh makna ini. Konon pada suatu kesempatan, Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita panggil Gus Dur pernah melontarkan kata-kata yang membuat banyak orang terdiam. Dengan gaya bercanda yang khas namun syarat makna, beliau menyebut bahwa suatu hari Indonesia akan menemukan kembali cahaya cerahnya di bawah kepemimpinan seorang tokoh yang kini kita kenal, Prabowo Subianto. Gus Dur yang dikenal sebagai sosok ulama nyentrik sekaligus negarawan visioner, seringkali ucapannya dianggap guyonan, namun kelak terbukti mengandung hikmah. Beliau berkata dengan tenang, Indonesia akan kuat jika dipimpin oleh orang yang keras, tapi sayang rakyatnya. Banyak orang kala itu tak menafsirkan dalam-dalam. Namun, setelah waktu berjalan, kalimat ini mulai dikaitkan dengan sosok Prabowo. Tahun demi tahun berlalu, Indonesia menghadapi pasang surut, dari krisis ekonomi, gejolak politik, hingga perpecahan di tengah masyarakat. Namun, di saat itulah sebagian orang mulai teringat ucapan Gus Dur. Ramalan beliau seakan menjadi petunjuk bahwa ada sosok yang kelak mengayomi, menegakkan disiplin, tapi tetap membawa kasih sayang kepada rakyat. Prabowo dengan pengalaman militernya sering dipandang keras, namun di sisi lain ia menunjukkan kepedulian kepada rakyat kecil, membantu petani, memperhatikan anak-anak kurang gizi, hingga merangkul lawan-lawan politiknya. Ketika akhirnya ia dipercaya menjadi presiden, banyak orang mulai mengaitkan peristiwa ini dengan ucapan Gus Dur. Lihatlah, kata sebagian orang tua di warung kopi, ucapan Gus Dur dulu kini jadi nyata. Beliau sudah melihat jauh ke depan, Indonesia akan cerah di tangan Prabowo. Dan benar, bayangan itu mulai tampak. Program-program kedaulatan pangan, keberpihakan pada rakyat desa, serta langkah besar dalam menjaga persatuan bangsa perlahan menorehkan hasil. Indonesia semakin dihormati dunia, dan rakyat mulai merasakan kehidupan yang lebih baik. Seakan ramalan Gus Dur bukan sekadar kata-kata, melainkan doa seorang wali yang hatinya dekat dengan Allah. Doa agar negeri ini tetap dipimpin dengan cinta, keberanian, dan keadilan. Seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai merasakan bahwa sosok Prabowo bukan hanya seorang prajurit yang gagah, melainkan seorang pemimpin yang punya hati besar untuk rakyat. Ketika Gus Dur menyebut bahwa Indonesia akan cerah dipimpin oleh tokoh keras tapi penuh kasih, orang-orang akhirnya paham, keras itu bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Tegas bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan rakyat kecil tidak diinjak-injak. Prabowo dalam perjalanan politiknya seringkali menunjukkan sikap merangkul. Ia yang dulu dikenal keras di medan tempur, justru tampil lembut ketika berbicara tentang petani, nelayan, dan anak-anak bangsa yang butuh pendidikan serta gizi. Ia selalu mengatakan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan urusan martabat bangsa. Kebaikan itu tampak dari bagaimana ia rela menyingkirkan ego politik demi persatuan. Ia memilih bersama rakyat, menenangkan gejolak, dan memeluk lawan yang dulu pernah berseberangan. Semua itu dilakukan karena cintanya kepada Indonesia. Dalam setiap langkahnya, Prabowo selalu menekankan bahwa yang ia perjuangkan adalah hak-hak rakyat kecil, agar petani bisa sejahtera dari hasil sawahnya sendiri, agar nelayan bisa melaut tanpa takut kehilangan harga ikan,
agar anak-anak desa bisa sekolah tanpa terkendala biaya, agar bangsa ini berdiri tegak tanpa bergantung pada asing. Maka, ucapan Gus Dur terasa semakin hidup. Indonesia cerah di tangan Prabowo. Cerah karena rakyat mulai mendapat pembelaan dari seorang pemimpin yang tulus. Cerah karena negara dijalankan dengan keberanian dan kasih sayang. Orang-orang mulai melihat kepemimpinan Prabowo Subianto bukan sekadar janji, tetapi hadir sebagai harapan baru bagi rakyat. Ketegasan yang ia bawa menjelma menjadi kekuatan bangsa. Tidak berlebihan jika kemudian banyak yang menyebutnya sebagai macan Asia, simbol keberanian dan kewibawaan Indonesia di mata dunia. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Prabowo dikenal sebagai sosok yang berani menghadapi musuh bangsa, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Musuh yang paling merusak adalah para tikus koruptor yang menggerogoti uang rakyat. Dengan sikap tegasnya, Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Ia tidak ingin rakyat terus menderita karena segelintir orang rakus. Baginya, setiap rupiah dari rakyat harus kembali untuk rakyat, membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan memastikan harga kebutuhan pokok terjangkau. Inilah mengapa rakyat percaya Prabowo tampil sebagai pemimpin yang siap membasmi para tikus koruptor tanpa pandang bulu. Gus Dur dahulu sudah memberi isyarat, pemimpin keras tapi penuh kasih sayang itulah yang bisa membawa Indonesia cerah. Kini, dalam diri Prabowo, sifat itu menyatu. Keras terhadap kezaliman, tapi lembut pada rakyat kecil. Tegas pada koruptor, tapi penuh cinta untuk bangsa. Semakin hari, keyakinan itu tumbuh. Indonesia di bawah Prabowo diharapkan bukan hanya kuat di dalam negeri, tapi juga disegani di kancah internasional. Ia bagai macan Asia yang menjaga martabat bangsa, memastikan kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual murah, dan setiap tetes keringat rakyat dihargai dengan adil. Prabowo Subianto dikenal bukan hanya karena ketegasannya, tetapi juga karena sikapnya yang tenang dan santai. Di balik gaya bicaranya yang sederhana, ada ketajaman analisis dan strategi yang matang. Ia ibarat seorang prajurit tua yang sudah kenyang pengalaman. Tidak perlu banyak berteriak, namun sekali melangkah, langkah itu pasti. Dengan sikap santai itu, Prabowo mampu menenangkan rakyat ketika banyak yang resah. Ia berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, seolah seorang bapak kepada anak-anaknya. Namun, di balik kelembutannya, ia menyimpan ketegasan yang tak tergoyahkan. Bagi mereka yang mencoba bermain-main dengan amanah rakyat, Prabowo tidak akan ragu membidiknya. Negara ini tidak boleh lagi dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu kira-kira pesan yang kerap ia sampaikan. Bagi Prabowo, pengkhianatan kepada rakyat sama dengan pengkhianatan terhadap Ibu Pertiwi. Karena itu, siapapun yang terbukti merugikan bangsa akan ditindak tegas. Sikap santai namun pasti ini membuat rakyat merasa terlindungi. Mereka melihat pemimpinnya tidak terburu-buru mengambil keputusan, tapi juga tidak ragu untuk menegakkan keadilan. Setiap kebijakan yang ia ambil selalu diarahkan demi kesejahteraan rakyat banyak, bukan segelintir orang. Dengan cara itu, Prabowo menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan tanggung jawab. Ia hadir bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membela kepentingan rakyat. Dan di balik tatapan matanya yang penuh wibawa, ada tekad bulat membersihkan negeri ini dari orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri sambil tetap membawa rakyat pada kehidupan yang lebih baik. Dari sikap santai namun tegas Prabowo Subianto, kita bisa belajar bahwa seorang pemimpin sejati tidak perlu berteriak-teriak untuk menunjukkan kekuatannya. Ketegasan sejati lahir dari hati yang tulus, dari niat yang benar untuk membela rakyat, dan dari keberanian menindak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pesan moralnya untuk kita semua adalah, jadilah pribadi yang santun namun berprinsip, tenang namun tegas, sederhana namun pasti. Jangan takut untuk menghadapi kezaliman, jangan ragu menolak ketidakadilan, dan jangan sekali-kali ikut merusak bangsa
dengan perbuatan yang merugikan orang lain. Rakyat yang kuat lahir dari pemimpin yang adil, dan pemimpin yang besar lahir dari rakyat yang bersatu. Jika kita semua ikut menjaga kejujuran, menolak korupsi dalam bentuk sekecil apapun, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, maka Indonesia benar-benar akan cerah, sebagaimana doa Gus Dur dahulu. Sahabat sekalian, mari kita dukung siapapun pemimpin yang berjuang untuk kebaikan rakyat. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri, berani jujur, bekerja keras, dan peduli terhadap sesama. Sebab bangsa besar bukan hanya ditopang oleh satu pemimpin, tapi oleh seluruh rakyatnya yang setia menjaga amanah negeri ini. Sahabat Ruang Misteri, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian puas dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejauh ini? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian sangat berharga untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Misteri, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.